Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-14 di buku panduan, yaitu tentang AFES ya. Pada kesempatan ini tidak semua materi saya jelaskan, tapi hanya beberapa karena sebagiannya, khususnya yang pembahasan tentang anatomi dan morfologi dari ayam itu sudah dibahas sebelum UTS dan sudah menjadi penugasan. Nah, untuk yang saat ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi, kemudian tentang burung raptor atau burung pemangsa, dan morfologi yang mendukung AFES bisa melakukan aktivitas terbang. Pertama, dari klasifikasi di buku panduan tertulis di situ kelas AFES ini memiliki jumlah spesies sekitar 9.700 spesies yang terdistribusi ke dalam 30 ordo. Nah, rincian ordonya ada di bawah, di sini ada 30 ordo. 30 ordo ini dia tersebar atau terkelompok menjadi dua super ordo, yaitu super ordo Paleognatha dan Neognatha. Nah, penjabarannya di bawah ini kelas AFES, super ordonya Paleognatha, super ordo Neognatha. Nah, AFES yang sehari-hari kita lihat dia masuk ke dalam super ordo Neognatha. Contohnya ordo Anseriformes, ini bebek, kemudian Galliformes, ini ayam masuk sini. Spanichiformes, ini penguin. Kemudian ada burung flamingo, Puenicoptiformes. Kemudian ada Pelecaniformes, ini burung-burung flikan. Kemudian ada Falconiformes, ini burung elang, burung gagak. Kemudian ada ordo Strigiformes, burung hantu. Nah, tidak semua ordo akan menjadi pembahasan. Saya akan memfokuskan kepada dua ordo yang masuk ke dalam kelompok raptor atau burung pemangsa. Dua ordo itu adalah ordo Falconiformes dan ordo Strigiformes atau burung hantu. Oke, kita mulai pembahasan yang burung raptor, burung pemangsa. Raptor ini berasal dari bahasa Latin, yaitu rapere, yang berarti menangkap. Sehingga burung raptor ini adalah sebutan untuk burung pemangsa yang bersifat karnivora dan menangkap mangsanya. Dia membunuh dan memakan hewan-hewan ya dari kelas yang berbeda, bisa dari kelas mamal, reptil, amfibi, insekta, rodentia, dan burung yang lain. Nah, banyak ordo AFES yang juga melakukan pemangsaan dan bersifat karnivora, tapi dia tidak termasuk ke dalam burung raptor. Oleh karena itu ada 3 karakteristik yang harus dimiliki oleh satu spesies burung sehingga dia bisa dikelompokkan ke dalam kelompok raptor. Ciri yang pertama adalah dia harus memiliki paruh yang bengkok dengan ujung yang tajam, layaknya burung elang. Jadi paruhnya bengkok dan ujung yang tajam dan pasti harus kuat. Yang kedua, kakinya harus memiliki cakar tajam dan melengkung, ini pun juga harus kuat. Dan yang ketiga, dia harus memiliki ciri indera penglihatan yang sangat tajam ya. Nah, ini 3 karakteristik yang dimiliki oleh burung raptor yang membedakannya dengan burung-burung yang lain. Nah, burung raptor ini data-data tentang persebaran dan jumlah spesiesnya. Burung raptor terdiri atas 2 ordo seperti yang saya sebutkan tadi, ada Strigiformes dan Falconiformes. Ya, gambarnya yang di bawah ini ya, ini gambar dari Strigiformes burung hantu, dan ini Falconiformes elang. Ini paruhnya yang tajam dan bengkok, begitu pula dengan burung hantu. Oke, kedua ordo ini terbagi menjadi 6 kelompok dengan total spesies sebanyak 446 spesies di dunia. Oke, ini jumlah spesiesnya, sehingga IUCN, International Union Convention
of Wild itu menetapkan sebagian besar dari burung raptor ini dia statusnya adalah endangered, critical endangered. Jadi dia sangat terancam punah. Ya. 6 kelompok burung raptor ini antara lain secretary bird ini hanya ada satu spesies di Afrika, kemudian ada falcon 63 spesies, osprey 1 spesies, terus ada hawk dan eagle ini ada 226 spesies, vulture 7 spesies, dan owls atau burung hantu ini 148 spesies. Nah, Indonesia negara kita ini sangat kaya dengan jenis raptor. Ada 2 data yang melaporkan jenis raptor di Indonesia. Data yang pertama itu mengatakan kita memiliki 70 jenis diurnal raptor. Ini di tahun 2007 dari DBI. Kemudian data kedua ini kita memiliki 76 jenis diurnal raptor. Ya, diurnal itu berarti dia bisa beraktivitas di siang hari sama malam. Diurnal raptor. Oke, kemudian dari sisi data yang endemik, tadi sudah saya tanyakan di grup PA apa itu endemik. Sebagian sudah ada yang menjawab dengan betul. Indonesia memiliki raptor endemik terbanyak di dunia, yaitu 6 jenis raptor endemik. Nah, kita terbanyak di dunia. 2 di antaranya ada di Pulau Lombok, yaitu Otus jolandai, celepuk rinjani, burung hantu rinjani, dan elang Flores. Nah, itu 2 jenis raptor endemik yang ada di Pulau Lombok. Nah, tadi juga di grup PA sudah saya tanyakan karakteristik yang membedakan antara elang Flores dan burung hantu rinjani dengan burung-burung yang lainnya. Sebagian sudah bisa menjawab dengan betul. Namun teman-teman, kita karena berada di daerah Lombok, jadi seharusnya dan kita harus punya niat yang kuat untuk langsung bisa melihat spesies endemik ini. Spesies endemik ini karena dunia sudah mengakui bahwa 2 spesies ini memang spesies baru di dunia. Dan IUCN sendiri memasukkan celepuk rinjani itu dengan status endangered, critically endangered, spesies yang sangat terancam punah. Nah, oleh karena itu kita harus mengamatinya, mengobservasinya secara langsung. Tidak cukup atau tidak puas hanya dengan melihat gambar yang sudah tersedia di internet atau mendengar rekaman suaranya di YouTube. Itu tidak cukup, kurang berefek kepada memori kita. Nah, mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa membuat satu mata acara praktikum, yaitu observasi Otus jolandai dan elang Flores yang ada di Rinjani. Kemudian pembahasan selanjutnya di kesempatan ini adalah modifikasi struktur pada aves yang menyebabkan dia bisa melakukan aktivitas terbang. Ini Ordo Galliformes tidak perlu saya jelaskan karena sudah menjadi penugasan. Cuman ada satu morfologi yang ingin saya jelaskan yang sangat penting. Nah, di sini di morfologi bulu. Bulu berfungsi melindungi tubuh terhadap cuaca, dia berguna untuk terbang. Nah, bulu pada aves menurut susunan anatomi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pluma, plumula, dan filopluma. Yang pertama, bulu pluma. Nih, anatominya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama kalamus atau tangkai bulu, kemudian rakis. Rakis ini lanjutan dari kalamus. Dari rakis ini nanti keluar vexillum atau bendera bulu. Kemudian ada umbilicus inferior, ini lubang pada pangkal kalamus, dan umbilicus superior, lubang pada distal kalamus. Kemudian bulu kedua adalah bulu plumula. Ini terdapat pada ayam yang masih muda. Kadang pada burung-burung yang sedang mengarami telurnya juga terdapat bulu plumula.
ciri khasnya atau bagian-bagiannya, kalamusnya pendek. Kalau pluma kalamusnya panjang, nanti saya tunjukkan. Kemudian rakisnya mereduksi, tidak ada. Barbai panjang, nanti saya jelaskan mana nama barbai. Fleksibel dan barbulanya pendek. Oke. Kemudian bulu yang ketiga adalah bulu filopluma. Ini fungsinya belum banyak diketahui oleh para peneliti. Tumbuhnya pada seluruh tubuh tetapi jaraknya sangat jarang. Nah, ini biasanya bisa kita temukan kalau kita sudah menyingkap bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh. Mempunyai tangkai yang panjang dan pada puncaknya ada beberapa barbai. Oke, kemudian coba kita lihat susunan anatominya. Nah, yang ini. Ini 3 macam bulu pada Aves. Yang satu ini adalah pluma. Yang 2 ini adalah plumula, dan yang ketiga ini adalah filopluma. Anatominya, bagian-bagiannya, kalau bulu pluma dia memiliki yang nomor dari nomor 4 dulu supaya urut. Dari nomor 4 ini adalah rakisnya. Oke, rakis ini nanti dari sinilah dia keluar vexillum atau bendera bulu. Yang ini vexillum. Oke, semuanya ini vexillum. Kemudian yang nomor 5 ini adalah kalamus, tangkai bulu. Dari kalamus ini keluarlah rakis yang ini. Nah, kalamus ini di bagian atas dan bawah dia memiliki lubang. Okay. Yang bagian bawah yang nomor 6 ini namanya umbilicus inferior, dan yang nomor 7 ini umbilicus superior. Okay. Nah, kemudian yang nomor 2 ini plumula. Bagian-bagiannya ini ada kalamus juga, tapi dia ini pendek. Kemudian dia juga memiliki rakis. Nah, perbedaannya di sini di anatomi vexillumnya atau bendera bulunya. Yang nomor 8 ini barbai. Dia memiliki barbai yang panjang, tapi barbulanya ini pendek. Oke, nanti di gambar selanjutnya saya jelaskan apa itu barbai dan apa itu barbula, dan kenapa bulu plumula ini vexillum atau bendera bulunya tidak teratur seperti ini. Oke. Kemudian yang nomor, kalau yang ini yang bulu pluma ini vexillumnya sangat teratur. Ini sangat teratur. Kemudian yang nomor 3 filopluma, dia rakisnya panjang dan di ujungnya ada beberapa barbai seperti ini. Oke, ini perbedaan anatominya. Oke, ini saya perbesar dulu kameranya. Nah, supaya jelas. Oke. Nah, ini apa ya? Bulu ayam untuk membersihkan meja. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai bahan ajar. Yang paling atas ini, yang ini adalah bulu pluma. Yang ini satu ini. Sayang kalau dicabut, biarin aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini. Iya. Tapi kok cabut itu? Iya, cabut ini, pinjam sebentar. Yang mana, Bi mau? Ini yang hitam. Pinjam. Yang hitam? Iya. Yang hitam atau putih? Yang hitam aja. Oke. Nah, satu ini kita ambil. Ini adalah bulu pluma. Yang ini. Oke. Ini bulu pluma. Dari sini dia kepotong. Ini ada rakisnya. Oke. Kalamusnya, tangkai bulunya di sini. Kemudian di sini bisa dilihat di bulu ayam yang masih segar. Di sini nanti ada lubang umbilicus inferior dan umbilicus superiornya di sini. Kemudian di sini ada rakisnya. Nih, dari rakis ini kemudian keluar vexillum atau bendera bulu. Nah,
Yang satu yang keluar dari vexillum, maaf, dari rakis itu namanya barbai. Oke, ini kalau dipisahkan ini yang satu helai yang keluar dari rakis ini namanya barbai. Nanti dari barbai ini keluarlah barbula. Cuman ini tidak bisa dilihat barbulanya. Nah, susunan vexillumnya atau bendera bulunya ini dia sangat rapi, sangat rapi. Kalaupun kita mau hancurkan atau mau kacau balokan susunannya kayak ini, tapi kalau kita kacau balokan dia akan cepat kembali seperti semula. Kita lihat seperti ini. Nah, ini dia kembali. Nah, ini kembali rapi. Kalau kita mau kacau balokan, dia akan cepat kembali seperti semula. Nih. Seperti ini. Nah, ini mengapa bisa seperti ini nanti saya jelaskan di pembahasan selanjutnya. Oke, ini bulu pluma biasanya ditemukan di bagian ekor dan di bagian sayap. Oke. Kalau bulu yang lain, nah ini contohnya, mudah-mudahan ada. Oke, ini saya ambil ini. Oke. Itu bulu Nah. putih ya? Iya, bulu putih nih. Nah, ini bulu plumula. Nah, ini dia susunan vexillumnya atau bendera bulunya ini tidak seperti pluma. Oke. Ini bisa dilihat di burung-burung yang masih muda atau ayam yang masih muda. Nah, kalau di sini bisa terlihat dengan jelas barbainya. Oke, bisa dilihat dengan jelas barbainya. Barbai ini yang ini saya nggak bisa kelihatan di kamera ya karena kurang bagus resolusinya. Ini satu helai yang keluar dari rakis itu namanya barbai. Nah, nanti dari barbai ini keluarlah barbula. Nah, ini kalau perbedaannya, kalau kita mau hancurkan susunannya ini cepat dia berubah dan sulit untuk kembali ke keadaan semula, sulit untuk rapi. Beda dengan yang ini. Ini kalau kita mau rubah susunannya seperti ini, nanti dia segera kembali rapi ke keadaan semula. Beda dengan yang ini. Oke. Mengapa bisa seperti itu? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Saya perkecil dulu kameranya. Oke. Di bagian ini saya lanjut dulu. Oke, di halaman. Nah, di sini nih. Di halaman 130 gambar 14.14. Oke. Struktur bulu pada Aves, anatomy of a typical feeder. Ini anatomi dari burung. Ini adalah bulu burung. Ini adalah bulu pluma. Oke. Ini rakisnya, kemudian ini bendera bulunya. Kalau satu bagian yang kotak ini diperbesar, ini cut section seperti ini ya. Ini adalah rakisnya. Kemudian nah ini keluar ada satu helai yang keluar, tangkai yang keluar, ini namanya barbai. Ini yang keluar dari rakis, yang keluar dari rakis itu namanya barbai. Kemudian dari barbai ini muncul cabang-cabang, ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah. Oke, yang keluar dari barbai itu namanya barbula. Nah, ternyata ada anatomi yang khas yang dimiliki oleh bulu pluma, yaitu keberadaan ini hooklet. Oke, yang ini namanya hooklet. Hooklet ini seperti cantelan ya, cantelan supaya dia bisa berpegang pada suatu tempat. Nah, ini yang melengkung ini, tempat berpegangnya ini dia berpegang pada bagian lengkung pada barbula yang mengarah ke arah bawah. Ini kan yang memiliki hooklet ini barbula yang mengarah ke arah atas. Nanti
barbula yang mengarah ke arah atas akan berpegangan dengan barbula yang mengarah ke arah bawah pada satu bagian cekungan. Nah, tempat alat yang dipakai untuk berpegangan itu namanya hooklet. Hooklet ini dia berpegangan pada bagian cekungan di bagian barbula yang mengarah ke arah bawah. Kalau skematiknya seperti ini. Oke, sebentar saya bukakan dulu Microsoft-nya. Nah, oke, coba saya gambarkan di sini. Oke. Misalnya ini adalah rakisnya, kemudian ini adalah barbainya. Oke, barbai ada keluar barbula yang ke arah bawah ini. Oke, dan ada yang ke arah atas. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga ada barbai nanti keluar seperti ini. Oke. Oke. Ya. Nah, hooklet itu yang mana? Hooklet ini di bagian barbula yang mengarah ke atas. Hooklet ini yang cantelannya seperti ini. Oke. Ya. Ya, seperti ini. Nah. Ya. Nanti barbula yang mengarah ke atas ini dia akan berikatan atau bersambungan dengan barbula yang mengarah ke arah bawah yang ini. Oke. Oke. Dengan melalui hookletnya. Oke. Kalau kita perbesar daerah ini yang saya lingkari ini, kalau kita perbesar susunannya, oke, saya perbesar. Oke, ini adalah barbula yang mengarah ke arah bawah dan dia memiliki satu cekungan. Oke, diagramatiknya seperti ini. Kemudian nanti hookletnya akan berikatan di daerah yang cekungan ini seperti ini. Oke, seperti ini. Persis seperti kita menggantung baju dengan hanger itu. Kan hanger punya apa? Punya bagian yang melingkar setengah lingkaran, yang itu tempat nyantolnya nanti di tempat jemuran. Sama seperti ini. Nah, dengan adanya struktur yang seperti ini, maka bulu-bulu pluma atau bendera bulu vexillum pada pluma ini sangat susah untuk dirubah susunannya. Dia akan tetap melekat dan cepat kembali ke keadaan seperti semula. Nah, jadi kesimpulannya semakin banyak hooklet, maka semakin rapi susunan bulu pada burung. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit hooklet, maka semakin tidak rapi susunan bulu pada burung. Nah, sehingga bisa dilihat di sini secara anatomi bulu pluma ini hookletnya banyak, sehingga susunnya sangat rapi dan susah untuk dikacaubalokkan. Beda dengan bulu plumula dan filopluma, hookletnya ini sedikit sehingga susunannya tidak rapi dan gampang dirubah susunannya. Baik, nah seperti ini susunan anatomi pada bulu burung. Jadi ada bulu pluma, bulu plumula, dan bulu filopluma. Nah, kalau bulu pluma ada di bagian ekor dan sayap yang secara anatomi memiliki hooklet yang banyak, sehingga susunannya sangat rapi dan susah untuk dirubah. Oke, seperti itu. Ya, di penjelasan terakhir ini adalah modifikasi struktur pada Aves. Oke. Modifikasi struktur pada apes yang menyebabkan dia bisa melakukan aktivitas terbang. Kemampuan terbang pada apes didukung oleh modifikasi beberapa struktur tubuh, di antaranya satu, sendi umumnya menyatu ya, sendi hubungan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Kemudian yang kedua, memiliki tulang dada sternum, tadi yang saya jelaskan pada bagian ular tadi. Sternumnya besar. Ini sebagai tempat perlekatan otot yang terhubung ke humerus. Ini sternumnya ini tulang dadanya ini lebar.
Semakin lebar sternum, semakin banyak otot yang melekat di situ. Semakin banyak otot yang melekat di situ, maka kemampuan terbangnya semakin tinggi dan semakin jauh. Nah, oleh karena itu burung-burung yang aktivitas terbangnya tinggi dan jauh, pasti sternumnya itu lebih lebar dibandingkan burung-burung yang aktivitas terbangnya ini sedikit. Ya, ini bisa dilihat dari sternum pada ayam broiler dengan sternum pada ayam kampung, pasti jauh lebih lebar yang ayam kampung. Kemudian tulangnya berongga sehingga ringan. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Beda dengan tulang pada mamalia, pada sapi. Itu kalau teman-teman memotong tulang, ada praktiknya di Anfisman. Kalau dipotong tulangnya, pasti di situ ada sumsum di situ, ada sumsum. Tapi beda dengan tulang pada Aves, dia berongga dan ringan. Terus yang keempat, memiliki otot yang kuat, khususnya otot yang menghubungkan antara sternum tulang dada dengan humerus. Karena humerus, otot antara sternum dan humerus inilah yang sangat berperan untuk membuka dan menutup sayap. Semakin kuat otot tersebut, maka semakin kuat pembukaan dan penutupan sayap. Nah, yang kelima, dia ada perbesaran otot dada yang disebut dengan nama karina. Ini juga untuk memperkuat. Yang keenam, dia tidak mempunyai kantong urin atau urin bladder supaya dia menjadi lebih ringan. Kemudian ovariumnya hanya satu bagi yang betina, hanya ada di sebelah kiri saja. Nah, ini 8, memiliki hooklet yang tadi saya jelaskan. Hooklet ini tuh barbula distal dan proksimal yang saling terhubung dengan erat pada bendera bulunya. Barbula distal ini barbula yang mengarah ke arah atas dan barbula proksimal yang ke arah bawah. Ini yang saling terhubung dengan erat pada bendera bulu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat gambar-gambar yang lain. Nah, ini gambar 14.11, yang ini namanya sternum, tulang dadanya. Tulang dada yang lebar. Bisa dibedakan tadi dengan tulang dada pada human. Mana? Oh, sudah tertutup gambarnya. Kalau tulang dada pada manusia kan tidak lebar seperti kita ini. Ya, saya akan seperti dikitnya kan tidak lebar. Dia tidak lebar seperti pada burung. Ini saya jelaskan tadi, semakin lebar sternum maka semakin banyak otot yang terhubung di sini. Kemudian yang ini 14.12, tulangnya berongga. Oke, bisa dipraktikumkan nanti sendiri di rumah. Kalau ada ayam broiler, bisa ayam potong, tulangnya sebelum digoreng silakan dihancurkan. Nanti dilihat ada bagian yang tidak berongga. Ini untuk memperingan biomasa tubuh. Kemudian, nah ini yang namanya karina, perlebaran otot dada yang ini. Oke, ini fungsinya untuk memperkuat gerakan. Nah, ini yang humerus. Ini humerus. Oke. Nah, terus gambar 14 ini sudah saya jelaskan tadi. Ini yang hookletnya. Oke, persambungan antara barbula distal dan barbula proksimal atau barbula yang mengarah ke arah atas dan barbula yang mengarah ke arah bawah. Oke. Baik, teman-teman semua, ini yang bisa saya sampaikan di materi Aves pada pertemuan ini. Silakan diulang-ulang kembali materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.